Kalau jatuh dari ketinggian rendah saja sudah terasa sakit, bagaimana jika terjatuh ribuan meter setelah pesawat yang kamu tumpangi hancur akibat sambaran petir? Mustahil rasanya ada yang bisa selamat. Namun saat membuka mata, kamu sendirian di tengah hutan hujan Amazon. Ini adalah kisah nyata, satu-satunya penumpang yang berhasil selamat dan bertahan hidup selama 11 hari di hutan hujan Amazon, Peru. Juliane Diller atau Juliane Margaret Kopke lahir pada 10 Oktober 1954 di Lima, Peru. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan ilmuwan asal Jerman, Hans Wilhelm Kopke dan Maria Kopke. Kedua orang tuanya adalah ahli biologi yang pindah ke Peru untuk melakukan penelitian tentang keanekaragaman hayati, terutama burung dan ekosistem hutan hujan. Ayahnya dikenal sebagai seorang zoolog yang meneliti kehidupan hewan di Amerika Selatan. Sementara ibunya merupakan seorang ahli burung atau ornitolog yang sangat tertarik mempelajari berbagai jenis burung di Peru. Kecintaan kedua orang tuanya terhadap alam kemudian sangat memengaruhi masa kecil Juliane. Sejak kecil, Juliane tidak tumbuh seperti kebanyakan anak lainnya. Ia banyak menghabiskan waktunya di lingkungan hutan Peru. Pada tahun 1968, ketika Juliane masih berusia sekitar 13 tahun, keluarganya mendirikan stasiun penelitian biologi Panguana di wilayah hutan hujan Amazon, Peru. Tempat itu menjadi rumah kedua bagi Juliane. Di Panguana, ia terbiasa melihat hewan liar, mendengar suara hutan, dan belajar langsung dari alam. Ia mempelajari cara mengenali tumbuhan, memahami perilaku hewan, serta bagaimana bertahan hidup di lingkungan hutan. Meskipun hidup dekat dengan alam, Juliane tetap mendapatkan pendidikan formal. Ia bersekolah di Deutsche Schule Lima Alexander von Humboldt di Lima, Peru, yang merupakan sekolah dengan sekolah pendidikan Jerman. Ia menyelesaikan tahap akhir pendidikan menengahnya, setara SMA, pada 23 Desember 1971 saat berusia 17 tahun. Setelah lulus, rencananya ia akan melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mempelajari biologi, mengikuti jejak kedua orang tuanya sebagai ilmuwan. Namun sehari setelah kelulusannya, ia mengalami tragedi yang membuat kisah hidupnya berubah drastis. Setelah acara kelulusan selesai, mereka mulai mempersiapkan perjalanan menuju Panguana untuk bertemu Hans Wilhelm. Mereka memilih melakukan perjalanan pada 24 Desember 1971, tepat sehari sebelum Natal. Namun perjalanan itu tidak berjalan sesuai rencana. Karena penerbangan menjelang Natal sangat padat, mereka kesulitan mendapatkan tiket. Akhirnya mereka mendapatkan 2 kursi pada penerbangan Lansa Flight 508, sebuah penerbangan domestik dari Lima menuju Pucallpa menggunakan pesawat Lockheed L-188 Electra. Sebelum keberangkatan, ayah Juliane sebenarnya sempat merasa tidak nyaman dengan pilihan maskapai tersebut. Ia mengetahui bahwa maskapai Lansa memiliki catatan keselamatan yang buruk dan pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Ia bahkan menyarankan agar mereka memilih penerbangan lain. Namun karena tiket sudah didapatkan dan mereka ingin segera berkumpul untuk Natal, Juliane dan ibunya tetap melanjutkan perjalanan. Pagi 24 Desember 1971, Juliane dan Maria pergi ke Bandara Internasional Jorge Chávez di Lima. Mereka membawa barang-barang untuk perjalanan dan naik ke pesawat bersama penumpang lainnya. Di dalam pesawat, Juliane duduk di kursi dekat jendela. Ia memilih tempat itu karena sejak kecil ia memang menyukai pemandangan alam dari udara. Dan di sampingnya ada ibunya. Pesawat kemudian lepas landas dari Lima dan mulai terbang menuju Pucallpa, membawa 86 penumpang dan 6 awak. Awalnya semuanya berjalan normal. Para penumpang menikmati perjalanan menjelang Natal. Namun saat pesawat memasuki wilayah hutan Amazon, Peru, cuaca berubah drastis. Di depan mereka terdapat awan badai besar yang dikenal sangat berbahaya bagi penerbangan. Pilot mencoba melewati area tersebut, tetapi pesawat akhirnya masuk ke dalam badai. Di dalam kabin, suasana mulai menegangkan. Pesawat terguncang keras akibat turbulensi. Para penumpang mulai ketakutan. Juliane kemudian melihat kilatan cahaya yang sangat terang dari luar jendela. Beberapa saat kemudian, sebuah petir menyambar pesawat. Sambaran itu menyebabkan kerusakan besar pada pesawat. Salah satu mesin dan bagian sayap mengalami kerusakan, lalu pesawat kehilangan kendali. Pesawat mulai pecah di udara pada ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan hutan Amazon. Juliane menggambarkan bahwa ia mendengar suara ledakan besar, lalu tiba-tiba dirinya berada di luar pesawat. Kursi tempat ia duduk masih terikat bersama sabuk pengaman. Ia tidak jatuh seperti orang yang langsung terlempar bebas, melainkan masih menempel pada satu bagian deretan kursi. Saat terjatuh, Juliane tidak sadarkan diri. Ia hanya mengingat dirinya berputar di udara dengan pemandangan hutan hijau yang semakin mendekat.
Para ahli kemudian memperkirakan bahwa posisi kursi, barisan pohon yang lebat, dan bentuk jatuhnya kemungkinan membantu memperlambat benturannya. Ajaibnya, setelah jatuh dari ketinggian ribuan meter, Juliane masih hidup. Ketika sadar, ia terbangun sendirian di tengah hutan Amazon yang sangat lebat. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan tinggi, suara serangga, dan hutan yang gelap. Tidak ada suara mesin pesawat, tidak ada orang lain, dan tidak ada tanda-tanda pertolongan. Hal pertama yang ia rasakan adalah rasa sakit dan kebingungan. Tubuhnya penuh luka, ia mengalami patah tulang selangka, luka di kaki, dan salah satu matanya bengkak sehingga sulit melihat dengan jelas. Julian kemudian mencoba memahami apa yang terjadi dan masih memakai pakaian yang sama ketika naik pesawat. Di dekatnya masih ada bagian kursi pesawat yang menjadi tempat ia duduk. Menyadari bahwa kemungkinan jatuh bersama barisan kursinya yang masih terikat sabuk pengaman. Awalnya, Julian mencari ibunya. Ia masih berharap ibunya juga selamat dan berada di sekitar lokasi jatuh. Ia memanggil-manggil tetapi tidak ada jawaban. Walaupun sendirian, ia mempunyai pengalaman. Karena sejak kecil sering menghabiskan waktu di hutan bersama orang tuanya, ia tahu beberapa prinsip dasar bertahan hidup di hutan. Ia juga ingat satu nasihat dari ayahnya. Kalau tersesat di hutan, ikuti aliran air. Sungai kecil biasanya akan menuju sungai yang lebih besar dan akhirnya bisa membawamu ke tempat manusia. Masalahnya, kondisi tubuhnya sangat lemah. Ia tidak memiliki makanan, tidak memiliki perlengkapan, dan hanya memakai satu sandal. Tetapi ia tahu bahwa tetap berada di lokasi kecelakaan berarti kemungkinan besar tidak akan ditemukan, karena hutan Amazon sangat luas dan sulit dijangkau. Julian hampir tidak makan apapun. Ia tidak berani mencoba buah-buahan atau tumbuhan liar karena orang tuanya pernah mengajarinya bahwa banyak tanaman di hutan Amazon beracun. Sesekali ia menemukan beberapa permen yang tersisa dari kecelakaan, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Untuk minum, memanfaatkan air sungai yang terus mengalir, ia juga sengaja berjalan di dalam atau di tepi sungai, bukan menerobos hutan lebat. Cara ini membantunya menghindari semak berduri dan mengurangi risiko tersesat, meskipun arus, bebatuan licin, dan akar pohon membuat perjalanannya tetap sangat berat. Di sepanjang perjalanan, Julian beberapa kali melihat bangkai penumpang dan puing-puing pesawat yang terbawa ke area lain. Namun ia tidak menemukan ibunya dan masih berharap ibunya selamat, sedang menunggu pertolongan di tempat lain. Beberapa hari kemudian, luka di bahu dan lengannya mulai terasa semakin parah. Menyadari ada sesuatu yang bergerak di dalam salah satu lukanya, ternyata lalat telah bertelur di sana dan larvanya mulai memakan jaringan yang mati. Kondisi itu sangat menyakitkan, tetapi Juliana tidak memiliki obat ataupun alat medis. Meski kelelahan, ia terus mengikuti sungai. Setiap malam ia tidur di tepi sungai atau di bawah pepohonan, hanya beralaskan tanah. Suara binatang liar terdengar di sekelilingnya. Menurutnya hewan yang paling mengganggu justru adalah serangga, terutama nyamuk. Singkat cerita, memasuki hari ke-10 tubuhnya sudah sangat lemah. Saat itulah ia menemukan sebuah perahu yang ditambatkan di tepi sungai. Tidak jauh dari sana terdapat sebuah gubuk sederhana milik para penebang kayu. Sayangnya tempat itu sedang kosong. Meski begitu, Julian memutuskan untuk tetap tinggal karena yakin pemiliknya akan kembali. Di gubuk itu, ia menemukan kaleng bensin. Dia teringat ayahnya pernah menggunakan bensin untuk mengeluarkan larva dari luka pada anjing mereka. Dengan menahan rasa sakit, Julian menuangkan sedikit bensin ke lukanya. Larva-larva itu mulai keluar sehingga lukanya tidak semakin parah. Keesokan harinya, beberapa pekerja hutan kembali ke gubuk tersebut. Awalnya mereka terkejut melihat seorang gadis asing yang kurus, kotor, dan penuh luka. Mereka bahkan sempat mengira Juliana adalah roh hutan karena kondisinya sangat mengenaskan. Setelah Juliana menjelaskan bahwa ia adalah penumpang pesawat yang jatuh, mereka langsung memberinya makanan, merawat luka-lukanya, dan membawanya menyusuri sungai dengan perahu menuju tempat yang lebih aman. Dari sana, Juliana akhirnya diterbangkan ke rumah sakit di Pucallpa. Sesampainya di rumah sakit, dokter membersihkan luka-lukanya, mengobati infeksi, dan menangani patah tulang selangkanya. Fokus utama para dokter adalah memastikan kondisinya stabil. Tak lama kemudian, ayahnya datang menemuinya. Pertemuan itu menjadi momen yang sangat emosional. Julian akhirnya berada di tempat yang aman, tetapi ia masih belum mengetahui nasib ibunya. Ia tetap berharap sang ibu juga berhasil selamat dan sedang menunggu untuk ditemukan. Setelah kesehatannya mulai membaik dan sudah cukup kuat untuk berbicara, Julian diminta menceritakan secara rinci semua yang ia ingat. Dengan informasi darinya, pencarian menjadi lebih terarah. Ia kemudian ikut mendampingi tim pencari untuk membantu menunjukkan daerah yang dikenalnya selama bertahan hidup.
Pengetahuannya tentang jalur sungai dan kondisi hutan membantu mempersempit area pencarian. Beberapa hari kemudian, tim penyelamat akhirnya menemukan lokasi puing-puing pesawat dan mulai mengevakuasi jenazah para korban. Pada 12 Januari 1972, jenazah Maria berhasil ditemukan. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Maria kemungkinan selamat dari benturan awal, tetapi mengalami cedera yang sangat parah dan meninggal beberapa hari kemudian di hutan sebelum bantuan berhasil mencapainya. Kabar itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi Julian. Selama berada di hutan, ia terus berharap ibunya masih hidup. Baru setelah pencarian selesai, ia benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan ibunya untuk selamanya. Setelah pemakaman selesai, Juliane bersama ayahnya pindah ke Jerman. Meski luka fisiknya mulai sembuh, ia masih harus hidup dengan trauma yang sangat berat. Ia sering memikirkan kecelakaan itu, terutama ibunya. Ia berusaha menjalani hidup seperti remaja pada umumnya. Juliane kembali bersekolah dan sang ayah tidak pernah memaksanya melupakan tragedi tersebut, tetapi justru mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan. Ayahnya percaya bahwa itulah yang juga diinginkan Maria semasa hidupnya. Ia pun masuk ke University of Kiel untuk mempelajari biologi. Selama kuliah, Juliane semakin tertarik pada dunia zoologi. Ia mempelajari berbagai jenis mamalia dan akhirnya mengambil spesialisasi pada kelelawar. Setelah menyelesaikan studinya, ia meraih gelar doktor di bidang zoologi. Pada tahun 1989, ia menikah dengan Eric Diller, seorang ilmuwan asal Jerman yang merupakan ahli entomologi, ilmu tentang serangga, khususnya tawon parasit. Mereka sama-sama memiliki ketertarikan pada penelitian alam dan hutan hujan tropis. Ia beberapa kali kembali ke Peru untuk meneliti mamalia, terutama kelelawar di hutan Amazon. Lalu pada tahun 1998, bersama sutradara Werner Herzog, kembali mengunjungi lokasi kecelakaan untuk pembuatan film dokumenter. Dan tak lama kemudian, pada tahun 2000, ayahnya meninggal, dan Julian mengambil alih pengelolaan Panguana Biological Station yang dulu didirikan kedua orang tuanya di hutan hujan Amazon Peru. Hingga kini, ia terus mendedikasikan hidupnya untuk mendukung penelitian dan pelestarian keanekaragaman hayati di hutan hujan Amazon.